Jadi di hari ini kita akan membahas kembali tentang BPUPKI. Masih ada yang kita tentang minggu kemarin yang membahas tentang BPUPKI. Saya Pak. Silakan beliau. Jadi peristiwa BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Wedyo-Diningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI, terjadi sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chuo Sangiin, Volksraad. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan oleh seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam Range Volksraad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah. Karena berkat dan rahmat hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka. Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika kita berbicara di dalam kelompok, itu hanya optimal. Jadi sampaikan usulan kalian di depan forum. Lalu Haji Agus Salim memberikan usulan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Harapan beliau adalah bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saudara-saudara saya sekalian, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun bentuk lisan. Berikut usulan secara lisan. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya ada secara tertulis. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dua kebangsaan persatuan Indonesia, tiga rasa kemanusiaan yang ada dan berada, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat dari Bung sangat luar biasa. Tetapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi dasar negara Indonesia harus berdasarkan agama Islam. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari tugas Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok anak saja. Saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksraad. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat. Namun sampai detik ini belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Mitulen, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada satu perdebatan pada poin pertama. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasannya berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama yang tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memprioritaskannya? Masih banyak hal lain yang penting harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam.
Kemudian Muhammad Hatta menyampaikan pernyataan sebagai penengah. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia adalah negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak mengadakan rapat dan forum dengan kelompok Bung sendiri? Kami di sini mengadakan rapat dan forum berdasarkan musyawarah. Jika Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan keluar. Pintu keluar ada di sana. Saudara, silakan. Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini tanpa itu. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan ide untuk dasar negara kita yang tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun, usulan dari Bung Sukomo tidak diadakannya ketuhanan. Padahal hal itu sangat penting untuk disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan ruangan sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas tentang dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang cocok dan baik untuk negara kita tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan mementingkan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita harus beragama, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan yang mencakup seluruh agama di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, jadi gitu Pak. Nah, makasih. Coba sekarang David. Coba jelasin lagi yang tadi dijelasin sama Gabriel. Nggak tahu Pak. Coba sini. Nggak tahu ya. Kemarin dia ada kuping kamu. Angkat kaki 1. Oke. Untuk pertanyaan hari ini diselesaikan saja. Dan David, kakinya yang benar.